Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dunia kedokteran sedang gonjang-ganjing hari ini dan heboh, bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter malam ini dengan tagar bubarkan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, gonjang-ganjing di dunia kedokteran setidaknya dalam 2 pekan terakhir 2 kali terjadi dalam 2 pekan terakhir. Yang pertama yakni Dr. Sunardi yang ditangkap oleh Densus 88 sekitar 2 minggu yang lalu. Dunia kedokteran heboh. Banyak yang tidak menyangka bahwa profesi dokter bisa disusupi teroris. Gitu. Nah, kali ini gonjang-ganjing yang terjadi di dunia kedokteran kita karena fenomena dipecatnya mantan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia hari ini. Ya, tentu saja ini sangat heboh, hampir tidak bisa dipercaya kok bisa hal itu terjadi begitu. Ya, sekaliber Dokter Terawan dipecat dari IDI dan tidak boleh melakukan praktek. Saya sendiri nggak masuk di otak saya gitu. Ya kalau Dokter Terawan itu dokter abal-abal, dokter lulus kemarin sore masih bisa dipercaya, bisa dimengerti. Lah ini bukannya dokter biasa, profesor, dokter Terawan gitu ya. Mantan Menteri Kesehatan. Apa mungkin ada dokter abal-abal diangkat jadi Menteri Kesehatan kan? Ya walaupun kemudian di tengah jalan digantikan. Tetapi bahwa keilmuan, kedokteran Dokter Terawan ini bukan pere-pere, bukan dokter biasa. Bahkan setelah saya buka-buka tadi referensinya, Dokter Terawan itu sampai hari ini masih dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan Dokter Militer Dunia gitu ya. Aduh. Ya, Ketua Dewan Kehormatan Dokter Militer di dunia ini bisa dipecat oleh dokter di Indonesia ya, yang strata kedokterannya, akademiknya, senioritasnya itu di bawahnya gitu. Ini jadi pantas layak kalau kemudian dunia kedokteran kita gonjang-ganjing karena fakta ini. Nah, saya kira sebagian dari panjenengan juga sudah tahu salah satu alasan Dokter Terawan dipecat dari IDI, dilarang praktek itu karena mempromosikan vaksin Nusantara temuannya yang menurut IDI belum selesai penelitian. Salah satunya adalah itu. Nah, terkait dengan tagar bubarkan IDI, bahkan kemudian juga ramai juga tagar susulannya IDI sarang teroris, itu. Silakan dicek di Twitter itu ada tagar bubarkan IDI sarang teroris gitu. Ini mengkaitkan peristiwa gegernya Dr. Sunardi 2 minggu yang lalu. Apa hubungannya dengan IDI? Karena pada saat peristiwa tersebut, IDI itu ikut mengungkapkan bela sungkawanya, rasa prihatinnya dengan ditangkapnya almarhum Dr. Sunardi yang kemudian ditembak oleh Densus 88, ikut prihatin, sedih, ya, prihatin, sedih dengan seorang dokter yang menjadi teroris, tetapi sebaliknya memecat profesor, dokter Terawan gitu. Jadi sebuah sikap yang kontradiktif, punya aset dokter yang luar biasa, mantan Menteri Kesehatan, wes pola jenjang akademik di kedokteran sudah selesai, tingkat dewa lah gitu ya. Bukannya bangga, bukan terima kasih, malah dipecat gitu. Itu yang kemudian
mengapa muncul tagar bubarkan ID karena diantaranya alasan itu. Nah, sedikit saya tambahkan, banyak yang mengira bahwa ID itu adalah lembaga pemerintah, lembaga resmi pemerintahan, ya bukan ya. ID itu adalah organisasi profesi kedokteran. Jadi tidak ada hubungannya dengan lembaga negara. Jadi ya kalau di ulama semacam MUI lah, Majelis Ulama. Dan MUI itu bukan di bawah Kementerian Agama, bukan. Sama dengan ID itu berdiri sendiri, bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Nah ini mestinya harus menjadi PR penting bagi negara ini agar tidak ada organisasi yang super power, memiliki otoritas tunggal di dunia kedokteran terkait dengan sertifikasi dokter dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi tidak begini. Masa bukan organisasi resmi negara bisa-bisanya mencabut, melarang dokter praktek ini kan. Ya, kalau kemudian diintegrasikan dengan kewenangan lembaga negara dalam ini Kementerian Kesehatan mungkin oke lah gitu ya. Artinya tidak ada monopoli, tidak ada penyalahgunaan gitu. Ya kalau yang megang dokter kadrun bahaya. Kalau yang pegang dokter yang benar nggak masalah. Sama dengan kayak Majelis Ulama Indonesia. Kalau di dalamnya dipenuhi dengan ulama-ulama yang benar, yang kapabel ya, sesuai dengan disiplin keilmuannya, is oke, akan menjadi penerang, akan menjadi penyejuk bagi bangsa ini. Tapi kalau sebaliknya di dalamnya adalah ulama-ulama abal-abal, ulama-ulama kadrun, yang terjadi geger moer, bikin onar terus di masyarakat, kan begitu. Oke, sedikit gambaran tentang Dr. Terawan ya, ini saya bacakan profilnya ya. Oh ya, terkait dengan Muktamar ID di Aceh, yang terpilih menjadi Ketua Umum ID hari ini adalah Dr. Humedi. Dr. Humedi ternyata juga menjadi pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia di bidang kesehatan. Nah, apa hubungannya ini ID dengan MUI hari ini? Walau alam. Tapi yang jelas bahwa saya sudah temukan filenya benar bahwa Dr. Humedi yang terpilih menjadi Ketua Umum ID hari ini adalah Ketua Bagian Kesehatan lah di Majelis Ulama Indonesia hari ini. Nah, ini profil Dr. Terawan ya. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, SPRAD K, menjadi pembicaraan hangat pada hari Sabtu kemarin. Ya, karena dipecat itu. Terawan sebelumnya adalah seorang dokter militer yang juga menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sekaligus Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Ketua Tim Dokter Kepresidenan dipecat dari ID, tidak boleh buka praktek. Luar biasa. Apa tumon gitu ya. Perlu diketahui bahwa Terawan menjadi dokter militer pertama yang menjabat Menteri Kesehatan sejak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Suwarjono Suryaningrat pada 1978 sampai 1988. Terawan juga menjadi Menkes dengan pangkat militer tertinggi yang pernah memangku jabatan tersebut. Beliau lahir pada 5 Agustus 1964, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 90. S2 spesialisasi radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya 2004. S3 doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar 2013. Militer, Tim Dokter Kepresidenan RI tahun 2009 sampai 2019. Tim Dokter Kepresidenan selama 10 tahun. Dipecat oleh ID. Kepala RSPAD Gatot Subroto tahun 2015 sampai 2019. Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju 2019-2020. Oke, itu sekilas profil singkat dari Pak Dr. Terawan. Oke, saya kira
Tidak ada salahnya kalau Kementerian Kesehatan turun tangan terhadap polemik ini. Karena ini polemik yang luar biasa, tidak masuk di akal sehat kita, nggak masuk gitu. Ya, dengan kalibritas Profesor Dokter Legend Purnawirawan, Dokter Terawan ini bisa dipecat oleh ID hanya gara-gara eh, banyak yang menilai konflik kepentingan antara ID dengan Pak Terawan. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.